Setiap orang pasti punya sosok yang menginspirasi mereka. Seseorang yang kata-katanya bisa mengubah cara kita melihat dunia, yang kehadirannya meninggalkan jejak mendalam dalam hidup kita. Tuesdays with Morrie adalah buku yang penuh dengan wawasan mendalam tentang kehidupan, cinta, kehilangan, dan bagaimana menghadapi kematian dengan damai. Ditulis oleh Mitch Albom, buku ini mengisahkan pertemuannya kembali dengan mantan profesornya, Morrie Schwartz, yang sedang berjuang melawan penyakit ALS, penyakit saraf yang secara perlahan melumpuhkan tubuh hingga akhirnya menyebabkan kematian. Setiap hari Selasa, Mitch mendengarkan pemikiran Morrie tentang berbagai aspek kehidupan, dari bagaimana menemukan kebahagiaan sejati, menghadapi kesedihan, hingga menerima kematian tanpa ketakutan. Dalam video ini, saya akan membahas poin-poin penting dalam Tuesdays with Morrie, menggali makna di baliknya, serta menghubungkannya dengan realitas kehidupan saat ini. Jadi, siapkan kopi atau cemilan favorit kalian. Karena perjalanan ini bukan sekedar membahas sebuah buku, tapi juga tentang melihat hidup dengan cara yang berbeda. Dan inilah yang diajarkan Morrie sebelum kepergiannya. Banyak orang menjalani hidup seolah-olah mereka tidak benar-benar hidup. Mereka bangun pagi, pergi bekerja, pulang dalam keadaan lelah, lalu mengulanginya lagi esok hari. Morrie melihat bahwa banyak orang terjebak dalam kehidupan yang tidak mereka inginkan, tapi mereka tetap menjalaninya karena merasa tidak punya pilihan. Mereka dikejar ekspektasi sosial, tekanan finansial, atau ketakutan akan masa depan. Morrie berkata bahwa jika kita tidak menentukan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup, kita akan dengan mudah terseret dalam arus yang dibuat oleh orang lain. Contoh dalam kehidupan nyata. Lihat saja berapa banyak orang yang memilih pekerjaan bukan karena mereka menyukainya, tetapi karena tuntutan masyarakat. Mereka bekerja di kantor dengan gaji tinggi, tapi merasa hampa. Mereka membeli rumah besar dan mobil mewah, tapi tidak benar-benar bahagia. Banyak dari kita mungkin merasa bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, tapi Morrie mengingatkan bahwa semakin kita mengejar harta dan status, semakin kita kehilangan hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan keinginan kita? Ataukah kita hanya menjalani hidup yang diharapkan oleh orang lain? Morrie menantang kita untuk berpikir ulang. Jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup, apakah kita akan menyesali cara kita menjalani hidup selama ini? Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup yang sering kali kita abaikan. Kita sibuk mengejar impian, mengumpulkan harta, dan membangun kehidupan, tetapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang akan terjadi ketika semua ini berakhir? Sebagian besar orang menghindari pembicaraan tentang kematian, seolah-olah dengan tidak membicarakannya, kita bisa menunda, atau bahkan menghindarinya. Padahal, kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap makhluk hidup akan mengalami akhirnya, dan tak seorang pun bisa lari dari itu. Tetapi, mengapa kita begitu takut membicarakan kematian? 1. Kematian mengingatkan kita pada keterbatasan waktu. Kita suka berpikir bahwa kita punya waktu yang banyak, bahwa esok hari akan selalu ada. Tapi kenyataannya, tidak ada yang tahu kapan waktu kita akan habis. Mungkin inilah yang membuat kematian terasa menakutkan. Karena ia mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti, semua yang kita miliki akan hilang. 2. Kematian memunculkan penyesalan. Banyak orang yang takut mati bukan hanya karena mereka takut meninggalkan dunia ini, tetapi karena mereka merasa belum benar-benar hidup. Mereka menunda terlalu banyak hal. Menunda mengungkapkan perasaan mereka, menunda mengejar impian, menunda untuk lebih dekat dengan orang yang mereka cintai. Ketika kematian mendekat, mereka baru sadar betapa banyak hal yang belum mereka lakukan. Morrie punya cara pandang yang berbeda. Ia percaya bahwa hanya dengan menerima kenyataan bahwa kita akan mati, kita bisa benar-benar memahami arti hidup. Morrie tidak melihat kematian sebagai musuh, tetapi sebagai guru.
ia menyadari bahwa dengan menyadari kematian, kita bisa lebih menghargai hidup. Lihat bagaimana orang-orang yang mengalami kejadian hampir mati seringkali mengalami perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka mulai lebih menghargai setiap momen, lebih terbuka dengan perasaan mereka, dan lebih berani untuk melakukan hal-hal yang benar-benar mereka inginkan. Ada banyak contoh nyata di sekitar kita. Seseorang yang selamat dari kecelakaan besar seringkali menjadi lebih peduli dengan keluarganya dan tidak lagi sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Orang yang pernah mengalami sakit parah mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mulai menghargai udara segar, senyum orang-orang terdekat, dan kebersamaan yang selama ini mereka anggap biasa saja. Bahkan para lansia yang tahu bahwa hidup mereka tinggal sedikit seringkali lebih tenang dibandingkan orang muda. Mengapa? Karena mereka telah menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari perjalanan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Mori ingin kita sampai ke pemahaman itu tanpa harus mengalami kejadian traumatis terlebih dahulu. Maka, bagaimana kalau kita mulai melihat kematian bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai pengingat? Pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar. Pengingat bahwa kita harus mengekspresikan cinta kepada orang-orang terdekat sebelum terlambat. Pengingat bahwa kita tidak perlu menunggu nanti untuk mulai hidup dengan penuh makna. Kematian bukan akhir yang menakutkan, tetapi bagian dari perjalanan. Dan semakin kita menerima kenyataan itu, semakin kita bisa menjalani hidup dengan lebih bebas, lebih tulus, dan lebih bahagia. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa dicapai dengan memiliki lebih banyak. Lebih banyak uang, jabatan yang lebih tinggi, rumah yang lebih besar, atau pengakuan dari orang lain. Mereka menganggap kebahagiaan sebagai tujuan akhir, sesuatu yang bisa dibeli atau diraih dengan usaha keras. Tetapi Mori membantah pandangan itu. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup. Pernahkah kita bertemu seseorang yang meskipun memiliki segalanya, tetap merasa tidak puas? Mereka selalu mengejar lebih banyak hal, berpikir bahwa kebahagiaan ada di pencapaian berikutnya. Mereka mendapatkan promosi, tapi merasa itu belum cukup. Mereka membeli mobil baru, tapi dalam beberapa bulan sudah bosan dan menginginkan yang lebih mewah. Masalahnya bukan pada apa yang mereka miliki, tetapi pada cara mereka melihat kebahagiaan. Kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang merasa cukup. Mori melihat bahwa semakin seseorang terobsesi dengan kekayaan dan kesuksesan, semakin mereka merasa kosong. Itu karena mereka terus-menerus merasa kurang, merasa tidak pernah cukup. Mereka menaruh kebahagiaan mereka di luar diri mereka sendiri, bergantung pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Tapi apa yang terjadi jika kita mulai melihat kebahagiaan dari sudut pandang yang berbeda? Kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Senyum tulus dari orang yang kita sayangi, obrolan santai dengan sahabat, bahkan udara segar di pagi hari. Hal-hal sederhana ini seringkali membawa kebahagiaan lebih besar daripada pencapaian material. Kebahagiaan adalah tentang hubungan, bukan benda. Seberapa sering kita melihat orang kaya yang akhirnya merasa kesepian karena mereka menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar uang dan melupakan hubungan dengan orang-orang terdekat? Sebaliknya, kita sering melihat orang-orang sederhana yang hidupnya penuh tawa karena mereka dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang mencintai mereka. Kebahagiaan datang dari memberi, bukan hanya menerima. Salah satu alasan mengapa Mori tetap merasa damai meskipun tubuhnya melemah adalah karena ia masih bisa berbagi kebijaksanaan dengan orang lain. Ketika kita memberi, baik itu waktu, perhatian, atau kasih sayang, kita sebenarnya sedang mengisi diri kita sendiri dengan kebahagiaan yang lebih dalam. Jadi, kebahagiaan bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang benar-benar berarti. Kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Di penghujung hidupnya, Mori menyadari satu hal yang paling berharga, yaitu cinta. Bukan uang, bukan kesuksesan, bukan ketenaran, tetapi hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Banyak orang menghabiskan hidup mereka mengejar sesuatu yang mereka anggap penting. Uang, karier, status sosial. Mereka bekerja siang dan malam, berpikir bahwa kesuksesan akan membawa kebahagiaan. Namun, ketika akhirnya mencapai puncak, banyak yang justru merasa kosong. Mori percaya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa cinta.
Tanpa hubungan yang mendalam dengan orang lain, hidup akan terasa hampa. Bayangkan seseorang yang telah bekerja keras seumur hidupnya, membangun bisnis besar, memiliki rekening bank yang penuh, dan rumah mewah di berbagai tempat. Tapi ketika dia duduk sendirian di ruang tamunya yang luas, tidak ada satupun orang yang benar-benar peduli padanya. Tidak ada yang bertanya bagaimana harinya, tidak ada yang menemaninya di saat sulit, tidak ada pelukan hangat yang membuatnya merasa dihargai. Sebaliknya, ada seorang pria tua yang tinggal di rumah sederhana, tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari dia dikelilingi oleh anak-anak dan cucunya. Mereka datang mengunjunginya, berbincang dengannya, berbagi cerita, tertawa bersama. Hatinya dipenuhi oleh kehangatan, dan ketika dia menutup matanya di malam hari, dia merasa puas karena tahu dia dicintai. Kita sering melihat contoh ini dalam kehidupan nyata. Banyak orang kaya yang, meskipun memiliki segalanya, masih merasa kesepian. Mereka memiliki rumah mewah tetapi kosong dari tawa dan kehangatan keluarga. Mereka bisa membeli barang-barang mahal, tetapi mereka tidak bisa membeli seseorang yang benar-benar peduli kepada mereka. Sebaliknya, ada orang-orang yang hidup dengan sederhana, yang mungkin tidak punya banyak harta, tetapi mereka dikelilingi oleh cinta dan kebersamaan. Mereka memiliki pasangan yang selalu mendukung, anak-anak yang peduli, sahabat yang selalu ada. Dan meskipun mereka tidak memiliki uang berlimpah, mereka merasa kaya karena mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kehangatan hubungan manusia. Mori mengajarkan bahwa cinta adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah habis. Semakin kita memberi, semakin kita memiliki. Semakin kita menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, semakin kita akan merasakan kasih sayang itu kembali. Jadi, jika kita ingin memiliki hidup yang bermakna, kita harus menempatkan cinta sebagai prioritas. Kita harus meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai, menunjukkan perhatian kita, mendengarkan mereka, dan membuat mereka merasa dihargai. Karena pada akhirnya, ketika semua materi duniawi hilang, yang tersisa hanyalah hubungan yang telah kita bangun dan cinta yang telah kita berikan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Mori? Dari semua pelajaran yang diberikan Mori, ada satu hal yang paling penting. Hiduplah dengan sadar. Banyak orang menjalani hidup dengan terburu-buru, sibuk mengejar impian yang sebenarnya belum tentu membuat mereka bahagia. Kita terjebak dalam rutinitas, bekerja tanpa henti, mengumpulkan harta, mencari pengakuan, tanpa menyadari bahwa waktu terus berjalan. Hingga akhirnya, kita baru sadar saat segalanya sudah terlambat. Mori mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan atau sukses dalam arti materi, tetapi juga tentang memahami makna di balik setiap momen. Jangan hanya menjalani hidup tanpa benar-benar hidup. Jangan biarkan hidup hanya berlalu begitu saja, tanpa kita benar-benar merasakannya. Nikmati setiap momen, hargai setiap orang, dan lakukan hal-hal yang memberi makna. Jangan menunggu sampai terlambat untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Uang dan kesuksesan bisa dicari kapan saja, tetapi waktu bersama orang-orang yang kita cintai tidak bisa diulang. Jangan sampai menyesal karena terlalu sibuk hingga melupakan hal-hal yang benar-benar berharga. Jangan takut untuk mencintai dan menunjukkan perasaan kita. Banyak orang menahan diri untuk mengatakan, "Aku sayang kamu," atau "Aku peduli padamu," karena gengsi atau takut terlihat lemah. Padahal, cinta adalah hal paling mendasar yang membuat hidup kita berarti. Kita semua akan menghadapi kematian suatu hari nanti, itu adalah kepastian. Tapi pertanyaannya adalah, sebelum saat itu tiba, apakah kita sudah menjalani hidup dengan sepenuh hati? Mori tidak hanya meninggalkan kata-kata bijak, tetapi juga sebuah tantangan bagi kita semua. Tantangan untuk berhenti sejenak, merenung, dan mulai menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih penuh cinta, dan lebih bermakna. Kalau kamu merasa pelajaran ini berharga, jangan lupa untuk subscribe channel baru ini, karena di sini saya akan terus menghadirkan kisah-kisah yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup yang diambil dari sebuah buku terkenal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.